hadapi. Oke. Dunia arsitek itu sendiri, ya kalau pengalaman saya ya itu di depan mata ya. Cuman sulit juga kita ngelawan secara frontal. Posisinya kalau saya sebagai karyawan itu negosiasinya di atasan. Atasan biasanya itu dalam bentuknya itu suap ya. Untuk agar menang dapat proyek tertentu, misalnya proyek membangun kantor bupati. Udah ada istilahnya itu penganten. Pemenangnya itu udah tahu siapa. Pengantennya itulah konsultan yang akan mendesain. Nah, di dalam konsultan disitulah kerjanya arsitek. Biasanya proyek-proyek pemerintah. Tapi tidak menutup kemungkinan proyek swasta juga seperti itu ya. Tapi bentuknya mungkin berbeda. Nah, biasanya kalau pemerintah untuk pemenang tendernya sudah ada, walaupun mereka seolah-olah memberikan tender ini terbuka umum, terus diseleksi administrasinya, tapi sudah didesain proses seleksinya itu agar yang menang adalah perusahaan yang sudah kong kali kong di luar nih sama pemerintahnya. Kalau kamu yang menang, saya dapat berapa. Tapi biasanya nggak saya dapat berapa, justru uangnya diberi di awal. Kasih dulu uangnya sekian juta, nanti kalau menang baru kasih setoran berikutnya. Biasanya begitu ya deliknya ya. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Banyak upaya ya yang dilakukan. Jadi perubahannya melakukan pencegahan korupsi itu ada 3 cara. Nanti kita juga akan dalami di materi berikutnya. Yang pertama itu melalui yang kita lakukan sekarang, hari pendidikan. Dimulai dari mahasiswa nih, karena perguruan tinggi ini memang disorot nih sebagai sumber orang-orang pelaku korupsi. Maka dibenahi dulu pendidikannya. Baru yang kedua caranya perubahan sistem, perbaikan sistem tadi. Yang tadinya sistemnya tidak transparan, dibuat transparan. Proses pengadaan juga sudah mulai ya. Jadi inspektorat udah dilatih untuk menjadi agen-agen anti korupsi. Jadi perlahan-lahan kalau sistemnya sudah bagus, sudah mengarah ke anti korupsi ya akan bergerak juga ya, karena posisinya ya, misalnya kayak saya sebagai karyawan, saya tahu itu proses suap menyuap di atas, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bernegosiasi kan atasan sama ini. Begitu. Jadi dilematis ya. Tapi kalau sistemnya merubah itu dari pihak pemerintahnya melakukan sistem pengawasan yang ketat, jadi oknum-oknum yang melakukan suap menyuap atau pemerasan itu dihilangkan dari pemerintah sendiri, ya otomatis juga kita akan mengarah baik. Yang ketiga, cara yang paling jelek sebenarnya itulah OTT. Sebenarnya itu cara yang paling buruk dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dipaksa untuk taat sama hukum. Itu upaya paling terakhir. Nah, jadi kuliah ini salah satu upayanya ya, kalau bicaranya arsitek ini gimana. Bisa dipahami? Pertanyaan kalian siang ini bagus-bagus ya. Saya kira kalian ngantuk siang, ternyata masih on. Baik, ada lagi pertanyaan? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Sebelum ini dimatikan sendiri oleh Zoom. Bu, nanti materinya bisa dikirimkan ke grup materi yang Ya, sekarang. materi itu selalu saya kirim ke grup. Oh, di Iya. e-learning ya, e-learning nggak ada ya. E-learning kalian ya apa ya? Seharusnya kita akan sampai pada ini ya, sebelum saya tutup ya. 9 nilai anti korupsi. Jadi kalau tadi teori-teori tadi penyebab korupsi ini macam-macam, ada satu lagi teori yang menyatakan bahwa korupsi itu terjadi karena kurangnya nilai-nilai anti korupsi sejak dini.
Nilai-nilai anti korupsi itu apa? Ini dia 9 nilai. Jadi ada penelitian dari ini ya, saya perempuan anti korupsi dengan KPK tahun 2014 mengatakan bahwa di Indonesia, penelitiannya oleh UGM nih di Jogja. Di Indonesia hanya 4% keluarga di Indonesia yang menanamkan nilai-nilai kejujuran di keluarganya. Hanya 4%. Artinya kalau 4%, sisanya 96% kita terbiasa dengan berbohong. Jadi nggak heran ketika di keluarga saja nilai kejujuran itu sudah nggak ada, hanya 4%, itu menjadi menggurita, ya keluarga ini kan miniatur dari negara ya, bagian terkecil dari keluarga, dari negara. Kalau nilai kejujuran saja cuma 4% yang ditanamkan, apalagi dalam bentuk negara. Itulah kenapa kita tidak heran kalau negara ini susah memberantas korupsi. Karena di rumah sendiri pun kita sulit untuk jujur. Percaya nggak kalian sulit jujur? Saya tes ya. Pernah nggak berbohong sama orang tua untuk minta besar uang kuliah? Ya, Bu. Ya. Ketika dapat, apa Fajar? Kalau saya enggak. Enggak ya. Yang ya bolehlah. Kalau enggak ya bagus. Tapi itu ada gitu. Dan terus terang saya menghargai orang-orang yang jujur kalau di masa yang seperti ini ya. Artinya tahu itu salah. Ada lagi tidak berani memberitahu orang tuanya kalau dia dapat nilai E. Pernah enggak? Enggak, Bu. Enggak pernah. Tapi itu ada. Kalau nilainya jelek, dia nggak akan ngasih tahu sama orang tuanya, yang bagus-bagusnya aja. Itu salah satu contoh-contoh tidak berani jujur ya. Jadi jujur itu juga butuh keberanian. Banyak hal lain. Dan seringkali sebenarnya dipicu dari kecil ya. Ketika ada anaknya jujur, masih kecil nih, anaknya udah ketakutan nih waktu masih SD untuk ngasih tahu nilainya jelek. Waktu dikasih tahu orang tuanya malah marah, mukul-mukul. Padahal dia jujur. Akhirnya semakin besar dia semakin takut untuk jujur. Nah, itulah kenapa ada data seperti itu. Itu data penelitian ya. Jadi hanya 4%. Coba ini tugas untuk kalian hari ini untuk melihat contoh-contoh di sekitar kalian. Jadi pengakuan ya, saya minta pengakuan pribadi nih. Apa ketidakjujuran yang ada di sekitar kalian? Tidak usah dipublis ya, saya kasih nanti dalam bentuk soft copy ya. Kalian jawab aja di situ. Jadi silakan curhat securhat-curhatnya. Terus yang saya minta sih kalian berani untuk jujur ya apa yang sudah kalian lakukan walaupun itu salah. Yang saya ingin dapatkan adalah kalian sadar kalian melakukan kesalahan. Jadi berani jujurnya dimulai dari mata kuliah ini kalau selama ini belum. Saya yakin sih kalian berani-berani jujur ya. Oke, ini waktunya sudah habis. Ada sebenarnya game yang ingin saya berikan sama kalian untuk menguji sejauh mana tadi 9 nilai tadi kalian aktivitaskan di keseharian. Cuman kayaknya waktunya nggak cukup ya. Nanti saya kasihnya dalam bentuk Google Form aja sekaligus pertanyaan saya yang jadi tugas ini. Jadi nanti kalian tunggu sekitar 1 jam atau 2 jam lagi, kalian silahkan isi kuisnya. Secara nanti saya berikannya dalam bentuk Google Form ya, kuis online. Saya kira itu saja untuk siang ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Ditanyakan boleh? Oke, tampilkan dulu wajahnya. Saya ingin lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Tadi absennya cuma 4 orang ya. Oke, Fajar, Jaka, Tony, Dea,
santri. Tony sinyalnya agak ini ya. Saya screenshot ya. Silakan dipasang senyumnya. Yang pakai masker juga senyum. 1, 2, 3. Baik. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Liv ya.